Jumlah mahasiswa Indonesia di Tiongkok menurut laporan harian China Daily telah mencapai lebih dari 15.000 orang. Jumlah ini secara rutin meningkat 10% setiap tahunnya sejak 2014. Mereka tersebar di berbagai universitas negeri dan swasta di penjuru Tiongkok. Dena Mandala adalah salah satu mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh studi S1 di Hainan Normal University di Provinsi Hainan. Ia memperoleh beasiswa penuh dari pemerintah Tiongkok untuk jurusan bahasa Mandarin. Untuk segi profesi atau pekerjaan, sangat dibutuhkan orang yang bisa berbicara bahasa Mandarin. Jadi untuk supply dan demand-nya itu masih sangat bagus ya. Dalam artian masih jarang yang bisa berbahasa Mandarin, tapi kebutuhan akan orang yang bisa berbahasa Mandarin itu banyak. Mahasiswa Indonesia lainnya, Igede Nyoman Baskara, tengah menyelesaikan pendidikan S2-nya di Central South University Changsha di bidang metalurgi. Jadi saya pikir kalau misalnya pindah ke dalam bidang metalurgi itu mungkin ada sedikit, ada beberapa yang harus kita pelajari dari awal lagi, tapi masih dalam bidang teknik, jadi saya mikir masih bisa. Dan juga kedua, mungkin prospek kerjanya juga lumayan baik juga di Indonesia gitu. Alasan ini sejalan dengan meningkatnya operasi perusahaan pertambangan Tiongkok di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Selain alasan tersebut, meningkatnya minat mahasiswa Indonesia untuk belajar ke Tiongkok juga didorong oleh banyaknya kesempatan beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Tiongkok. Jadi beasiswa yang ditawarkan ini banyak sekali, betul-betul banyak sekali. Ada memang beasiswa Chinese Government Scholarship misalnya, biasanya rekomendasinya itu dari kedutaan besar di negara masing-masing. Nah, kemudian ada lagi juga beasiswa-beasiswa yang lain yang memang khusus, misalnya ada beasiswa One Belt One Road yang diperuntukkan untuk misalnya negara-negara yang dilintasi oleh program One Belt One Road ini. Kemudian ada juga beasiswa khusus untuk negara-negara ASEAN. Kemudian ada juga beasiswa dari pemerintah provinsi. Kemudian ada juga beasiswa dari masing-masing kampus. Jadi sebetulnya ada banyak sekali skema-skemanya. Pengamat hubungan internasional memandang kebijakan pemberian beasiswa ini merupakan dampak lanjutan dari menguatnya hubungan Indonesia dengan Tiongkok selama ini. Kalau misalnya ini dalam rangka menanamkan pengaruh, buat saya itu dampak lanjutannya ya, bukan motivasi awalnya gitu. Perlu kita ketahui juga negara-negara besar, makin besar negaranya, maka punya kepentingan geopolitik yang lebih luas, maka dia akan fokus sama human capital di negara mitranya gitu ya, dalam hal ini di Indonesia. Yeremia juga menambahkan, pemberian beasiswa ini merupakan salah satu bentuk investasi jangka panjang Tiongkok. Pemberian beasiswa atau usaha untuk menarik pelajar untuk bersekolah di Cina ini adalah suatu bentuk investasi jangka panjangnya Cina. Hasilnya itu tidak bisa kita lihat atau bagaimana para lulusan Cina bisa mempengaruhi kebijakan di Indonesia itu tidak bisa kita lihat dalam jangka pendek 5-10 tahun, tapi saya rasa bisa dalam 15 atau 20 tahun mendatang. Pengamat mencermati, Tiongkok bukan satu-satunya negara yang ingin memengaruhi calon elit bangsa lewat pendidikan. Hal yang sama juga dilakukan Amerika Serikat dan Jepang. Amerika memberikan beasiswa kepada pelajar asing lewat program Fulbright sejak 1946 dan banyak lulusannya menempati jabatan-jabatan penting pemerintah. Dari Jakarta, Ahadian Utama dan tim VOA.